Halo sob, sudah tahu belum nih? Ada banyak terjadi kasus di dunia ini. Baik itu merupakan kasus biasa seperti pembunuhan, perampokan, atau kasus yang bisa dibilang merupakan kasus aneh dan tidak lazim. Bahkan ada juga kasus yang belum berhasil dipecahkan hingga saat ini sob. Umumnya, kasus yang tak lazim dan misterius ini terjadi di luar negeri, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Meskipun demikian, di Indonesia sendiri juga terkadang ada kasus yang misterius, mulai dari kasus penampakan makhluk misterius sampai dengan kasus orang hilang. Berbicara soal kasus orang hilang, banyak juga terjadi kasus orang hilang yang terjadi secara misterius sob. Misterius ini dalam artinya sebenarnya orang itu tidak memperlihatkan tanda-tanda akan menghilang hari-hari sebelumnya. Kemudian beberapa hari bahkan beberapa jam berikutnya, orang tersebut sudah menghilang atau tak kembali ke rumah tanpa adanya kabar dari orang yang bersangkutan sob. Memang misterius, tapi ini benar-benar terjadi. Nah, berikut ini adalah beberapa kasus orang yang hilang di Indonesia yang terjadi pada tahun 2020 ini sob. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk kalian klik like, share, dan subscribe videonya ya. Nah sob, kasus yang pertama adalah kasus satpam cantik yang hilang. Kasus orang hilang yang pertama ini masih bisa dibilang baru terjadi. Yang hilang adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai satpam di PT Pan Brothers Sragen. Wanita berusia 30 tahun bernama Sugianti itu diketahui hilang sejak tanggal 2 Juni 2020 lalu. Tak ada yang tahu pasti di mana keberadaannya, termasuk suaminya sendiri yang bernama Suroyo. Pada tanggal 2 Juni pagi, Sugianti berpamitan dengan suaminya untuk bekerja. Tak ada hal yang aneh atau mencurigakan dari dirinya jika didengar dari kesaksian sang suami. Namun, Sugianti yang adalah seorang warga Dukuh Jenak Desa Patihan Sidoarjo tak kunjung pulang ke rumah meski sudah berganti hari sob. Tepatnya pada tanggal 3 Juni 2020, sang suami kemudian melaporkan orang hilang ke Polsek Sidoarjo Sragen. Kasus ini memang cukup aneh karena menurut pengakuan dari sang suami, tak ada pertengkaran di antara mereka dan semua berjalan biasa saja. Tak ada tanda-tanda aneh juga dari Sugianti. Aneh jika Sugianti kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa kabar sekalipun ke suaminya. Lebih aneh lagi, ditemukan pula satu unit sepeda motor dan juga sepasang sepatu di tepi sungai Bengawan Solo. Dan telah dikonfirmasi bahwa sepatu dan sepeda motor tersebut merupakan milik Sugianti sob. Sepeda motor miliknya menurut saksi sudah terparkir di tepi sungai sejak hari Selasa. Namun sampai siang, motor tersebut tidak lagi diambil oleh sang pemilik sob. Akhirnya sepeda motor itu dikembalikan ke rumah Sugianti agar tidak dicuri. Sayangnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, Sugianti ditemukan meninggal dunia di tepi sungai Bengawan Solo. Jenazah Sugianti ditemukan berpakaian lengkap dengan jaket coklat dan juga sabuk satpamnya. Belum diketahui penyebab meninggalnya Sugianti, apakah dia dibunuh atau bunuh diri, tapi seperti disebutkan sebelumnya, tak ada tanda-tanda yang membuatnya ingin bunuh diri. Karena itulah kasus ini cukup misterius sob. Kasus yang kedua ada anggota kepolisian yang hilang sob. Dari Sragen, kini kita beralih ke Aceh, tepatnya di Gambung Belang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi pada bulan Mei 2020 lalu. Di sini terjadi kasus orang hilang dan menurut informasi, yang hilang ada 2 orang sob. Salah satu orang hilang itu merupakan anggota Ditreskrimsus Polda Aceh bernama Aibda Afrizal. Sementara satu orang lagi adalah warga setempat yang bertindak sebagai penunjuk jalan. Awalnya, Afrizal berada di sana dalam rangka melakukan operasi ilegal logging yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Aceh. Operasi tersebut terbilang sukses karena mereka menemukan barang bukti kayu ilegal yang cukup banyak, sekitar 20 kubik, lengkap dengan alat berat berupa ekskavator. Setelah menemukan barang bukti tersebut dan akan diturunkan, Afrizal kemudian hendak turun ke bawah untuk mencari bantuan bersama dengan satu orang warga setempat sebagai penunjuk jalan. Anehnya, kedua tak kunjung kembali meski hari sudah sore sob. Pihak kepolisian pun mengarahkan banyak personel untuk bisa mencari keberadaan Afrizal dan satu warga tersebut. Bahkan, kepolisian juga mengarahkan kendaraan off-road sehingga bisa mengakses jalan yang sulit seperti jalan yang terjal atau berbatu yang tak mungkin bisa dilalui dengan berjalan kaki. Kabar baiknya, menurut salah satu komentar akun Facebook bernama Zaini AB, keduanya berhasil ditemukan. Mereka ditemukan dalam kondisi lemah karena tak ada makanan selama 3 hari. Meski berakhir melegakan, yang jadi aneh dan misterius adalah kenapa mereka bisa hilang. Padahal seorang warga itu adalah seorang yang sudah pasti mengenal Medan dengan baik.
Rasanya tak mungkin jika warga tersebut tersesat. Itulah yang menjadikan kasus ini terbilang misterius, sob. Kasus yang terakhir adalah mahasiswa Indramayu hilang. Terakhir adalah kasus mahasiswa asal Indramayu bernama Ilham Husaini. Diketahui, Ilham Husaini merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Aachen University of Applied Science di Aachen, Jerman. Sejak pulang ke Indonesia dari Jerman pada bulan Februari lalu, keberadaannya kemudian tidak diketahui. Orang tuanya yang khawatir jelas mencari-cari keberadaan anaknya yang menghilang selama kurang lebih 4 bulan itu, sob. Namun usaha mereka masih belum membuahkan hasil dan Ilham masih belum ditemukan. Menurut penuturan sang ibu, Eni Rohaini, Ilham sudah sulit dihubungi sejak bulan Januari 2020. Anehnya, sebelum pulang ke Indonesia, Ilham sempat menelpon ibunya sebanyak 6 kali. Namun karena sang ibu tidak tahu, telepon dari Ilham itu tidak terangkat. Dan menurut ibunya pula, Ilham menelpon di waktu yang tidak seperti biasanya, sob. Kemungkinan Ilham ingin memberitahu sesuatu pada ibunya, tapi tidak bisa karena sang ibu tidak mengangkat teleponnya. Ketika ingin ditelepon balik, Eni mengaku jika Ilham juga tidak mengangkatnya. Bahkan Ilham juga tidak membalas chat dari ibunya meski pada saat itu nomornya aktif. Sehari kemudian diketahui nomor Ilham sudah tak aktif. Sejak itulah keberadaan Ilham tidak diketahui lagi, sob. Nah sob, itulah beberapa kasus orang hilang misterius yang pernah terjadi di Indonesia tahun 2020. Semoga saja mereka yang hilang bisa segera ditemukan agar tidak membuat keluarga mereka khawatir. Dan semoga saja mereka bisa ditemukan dalam keadaan selamat tanpa ada luka atau cacat sedikit pun ya. Never was good at sharing. I'm just good at caring too much.